Halo pemirsa, selamat datang dalam acara mingguan The World According to James Clear Smith Windsor. Setiap Jumat Anda akan saya bawa kepada sudut pandang saya tentang dunia. Minggu ini kita akan masih membahas tentang pasca pemilu 2024, karena sebagaimana kita tahu, kita langsung deep dive aja ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hasil pemilihan umum 2024 itu sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan ini hasil untuk pilpresnya ini rada unik ya, karena total keseluruhan suaranya itu mencapai angka di atas 100%, lebih tepatnya di angka 100,1%. Ya, kita tahu sendirilah perolehan suaranya untuk 3 pasangan calon presiden ini sudah banyak dari Anda yang tahu ya. Karena hasilnya memang tidak jauh berbeda dengan quick count yang diakali ya kan, dan yang dicurangi gitu loh. Tapi anyway, sebenarnya kalau Anda ingin mengucapkan selamat ya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sih boleh-boleh aja ya, karena memang anggap aja itu sebagai hiburan ya, hiburan. Karena memang kita tahu sendiri kan, proses Pilpres 2024 ini kan banyak banget kejanggalan yang begitu luar biasa. Dan apalagi laporan-laporan yang dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu yang dilaporkan oleh tim hukum Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, ini kan banyak yang mangkrak gitu loh dan tidak diproses. Ini memang sengaja sebenarnya. Sengaja tidak diproses ya kan. Nah, kalau diproses pasti ujungnya adalah sebagaimana yang kita tahu, Pilpres akan berjalan 2 putaran dan besar kemungkinan Prabowo Gibran akan kalah di putaran yang kedua. Karena suaranya nyatu, entah suara Ganjar yang ke Anies atau sebaliknya, suara Anies ke Ganjar, semua akan nyatu. Jadi akan ada di dalam satu kekuatan yang sama. Jadi ya ini benar-benar pemilu yang begitu luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasa errornya lagi adalah ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari salah menginikan tanggal, yaitu pada tanggal 22 Maret 2023, mestinya kan 20 Maret 2024 ya kan. Dengan saya bukan pakar mikro ekspresi sayangnya ya, ekspresi yang menahan tangis dan antara ngikut hati nurani atau tuntutan dari atas ya, dari penguasa gitu ya kan. Dan bahwa ternyata ini terbuka mata publik bahwa ternyata hasil itu sudah disiapkan sejak Maret tahun lalu. Ternyata perolehan suara seperti 58,59, 26,95, 16, sekian itu ternyata sudah disiapkan dari bulan Maret 2023 yang lalu, dan ternyata suaranya dikunci rapat gitu. Dan padahal sebenarnya kalau real count aslinya yang dimuat di Roy Morgan dan juga audit internalnya PDI Perjuangan adalah sama banget seperti yang ditampilkan pada waktu rapat Komisi 2 DPR. Suara untuk Prabowo Gibran tidak 58 tapi 38, suara Ganjar Mahfud itu 33%. Bahkan kalau yang versi Roy Morgannya kebalik, suara Ganjar Mahfud 38%, suara Prabowo Gibran 30%. Dan selisihnya tidak jauh dengan Anies Muhaimin di angka sekitar 25 dan 26%. Nah,
Kalau begini, ini kan bukti-bukti seperti ini kan harusnya bisa dijadikan bahan untuk dibawa ke MK. Karena memang babak selanjutnya dari pemilu 2024 ini adalah PHPU, ya, sidang PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan seperti biasa. Ini skenario Neo Orba ini mulai dilancarkan oleh Jokowi yang sudah berbaur karena sudah belajar ke Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan keluarga besar Soeharto, yang di dalamnya ada Prabowo Subianto di situ. Kita kan tahu sendiri. Makanya setiap penguasa tuh pasti akan membawa budaya asli dari wilayahnya. Dan apalagi Jokowi itu sama dengan Pak Harto kelahirannya bulan Juni dan lahir dari keluarga yang sangat miskin. Pak Harto tuh 32 tahun jadi presiden dan bisa mengumpulkan harta sebanyak itu dan dinobatkan sebagai presiden terkorup sedunia raya itu karena kelamaan miskin. Nah, Jokowi 10 tahun jadi presiden, ya, yang banyak dipraise pembangunannya melebihi Soeharto, tapi ternyata utangnya banyak banget, gak terkira dibandingkan dengan Pak Harto. Itu juga karena Jokowi itu kelamaan miskin. Makanya jadi orang jangan miskin dan jangan kelamaan miskinnya. Nanti bisa jadi kayak Pak Harto dan Jokowi, menghalalkan segala cara, yang penting duit, yang penting dapat uang, ya. Jangan mentalnya mental ngejar harta gitu. Makanya saya kadang-kadang menyebut itu Sujoko Harto atau Jokowi Harto, ya. Gila harta. Ya, ini kan ketahuan. Karena Jokowi itu bergaulnya dengan orang-orang gila harta, ya. Orang gila jabatan. Akibatnya dia jadi gila harta dan gila jabatan. Orang-orang di sekeliling Jokowi itu adalah orang-orang yang memang gila harta, gila jabatan. Termasuk Prabowo yang dirangkul sama Jokowi. Prabowo ini kan saking gila jabatannya, dia kan berkali-kali mengupayakan berbagai cara biar jadi presiden. Nah, ini kan karena Prabowo ini memanfaatkan nama Jokowi untuk didompleng. Jadi sebenarnya Prabowo tuh bukan menang murni. Bukan menang murni. Siapa yang bilang Prabowo itu menang murni? Enggak kok. Makanya saya aja males ngucapin selamat ke Prabowo. Males saya. Karena saya bukan seorang penjilat. Apalagi karena saya bukan seorang penjilat. Saya masih pegang prinsip bahwa seorang kriminal, seorang penculik, seorang yang gila jabatan, gila harta nggak boleh jadi presiden. Apalagi seorang yang gila kuasa, gila kekuasaan, itu nggak boleh jadi presiden. Nah kan sekarang ketahuan orang-orang di sekeliling Jokowi & Co ini kan orang-orang gila kuasa semua. Ya Jokowi, ya Prabowo, ya Luhut Panjaitan, ya Erick Thohir, ya Samara Amani, Raja Juli Antoni, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, ya. Terus siapa tuh? Termasuk ada Amin Rais yang berkhianat dari Partai Umat yang mengusung Anies Baswedan. Karena Amin Rais ini kan emang begini banget gitu loh sama Prabowo. Apalagi Surya Paloh yang hari ini tanggal Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 22 Maret 2024 ini bertemu dengan Prabowo. Jadi ibaratnya pura-pura aja itu Surya Paloh ngusung Anies, ya kan, biar kelihatan beda. Padahal mah aslinya bangsat itu, bewok. Karena Surya Paloh tuh saya tahu dia orangnya juga gila harta dan gila kuasa, gila jabatan, gitu loh. Gak bisa lepas dari yang namanya Jokowi. Karena Jokowi ini pro Cina banget. Beberapa kerjasamanya Paloh ini banyak dengan Tiongkok atau Cina. Termasuk ini gedung mangkrak Indonesia 1 di Tamrin sono yang ganggu pemandangan dan estetika kota Jakarta, dan saya usulkan lebih baik itu gedung dirobohkan saja, bangun masjid, itu jadi lebih munasabah dan manfaat karena daerah sekitar situ susah bener nyari masjid yang di pinggir jalan, ya, daripada bangun gedung mangkrak kayak gitu dibangun pakai uang haram pemakan babi, ya, kayak begitu. Lebih baik dibangun masjid, uang halal, makan daging ayam, makan daging sapi, makan sayur, halal dan thayyiban mubarokan, kan jadi lebih enak.
Jadi lebih nikmat gitu loh, dibanding bangun gedung kembar tingginya nggak seberapa tapi dibangun pakai uang komunis pemakan babi. Ya, lebih baik seperti itu. Gak percaya datang aja sendiri di Jalan MH Tamrin. Itu kan gedung mangkrak lama banget, bahkan beberapa diantaranya sudah ditumbuhi eceng gondok. Silahkan lihat sendiri kalau nggak percaya. Gitu, karena ujung-ujungnya pasti Surya Paloh akan ke sana. Nggak bisa move on gitu loh. Karena ujungnya apa? Ujungnya tuh duit, bisnis. Nah, orang-orang yang ada di sekitaran Jokowi ini kan sama dengan orang-orang yang di sekitarannya Soeharto. Orang-orang gila jabatan, gila kekuasaan, gila harta, ya kan? Makanya Jokowi itu pantas dinobatkan sebagai presiden terkorup nomor 2 di Indonesia. Utangnya banyak. Utang sebanyak itu Jokowi auto kejeblos KPK. Ya, kita lihat aja. Makanya saya bilang, saya wanti-wanti, ujung-ujungnya Jokowi dan Prabowo ini akan baku hantam. Ya, kalau benar nanti Prabowo jadi presiden, ya Prabowo tuh mana mau diatur atau disetir oleh Jokowi. Buktinya Mayor Teddy dibuang sama Prabowo itu kan udah menunjukkan bukti bahwa Prabowo itu tidak menginginkan lagi Jokowi. Jadi ibaratnya nama Jokowi itu hanya dimanfaatkan oleh Prabowo untuk dia bisa jadi presiden. Gak lama kemudian Gibran juga nanti dibuangnya sama Prabowo karena dimanfaatkan. Ya, gak cuman Gibran, seluruh keluarga Jokowi pun akan dibuang juga oleh Prabowo. Tahu begitu, ya Jokowi pasti gak akan tinggal diem, akan ibaratnya tuh berbalas pantun gitu loh. Nanti malah Jokowi akan narasi, ini Prabowo nih ndak tahu terima kasih, sudah dikasih bintang 4 jenderal kehormatan tapi kok begitu ya. Bisa jadi mungkin Prabowo yang akan dibabat habis oleh Jokowi sampai badannya kurus kerempeng. Kayak botol ini nih misalnya nih. Sampai badannya kurus krempeng gitu nanti. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan Gibran nanti yang akan jadi presiden. Ya pokoknya itulah nanti gambaran 5 tahun Indonesia ke depan. Kalau Prabowo dilantik presiden, Gibran dilantik wakil presiden, 5 tahun ke depan 90% isinya adalah baku hantam Jokowi Prabowo. Ya, baku hantam Jokowi Prabowo berebut pengaruh. Orangnya Jokowi disingkirin Prabowo, Jokowi pasti tidak tinggal diam. Pasti akan ini juga. Bohong aja Prabowo akan melibatkan Jokowi dalam menyusun kabinetnya nanti. Kalau benar nanti jadi presiden ya. Tapi semoga tidak ya. Karena saya nggak mau Indonesia ini pemerintahannya tidak efektif hanya karena baku hantam berebut pengaruh. Nggak mau saya. Itulah kenapa saya merapat ke Ganjar dan merangkul teman-teman Anies. Dan nyaman juga saya bersama dengan mereka. Ada beberapa kesamaan sebabnya. Ya nanti lihat aja deh. Nanti lihat sendiri aja. Buktikan ucapan saya kalau nggak percaya. Mungkin baru kalau 6 bulan pertama mungkin nggak begitu kerasa lah ya. Tapi kalau udah 6 bulan kedua, setahun pertama, setahun, 1,5 tahun, 2 tahun akan kerasa ya. 90% nanti isinya baku hantam, rebut pengaruh. Jokowi kan katanya sudah nitip 4 orang nama untuk jadi menterinya Prabowo nanti. Ditelikung sama Golkar. Golkar minta 5 jabatan menteri ke Prabowo. Nggak terima, disemprit Demokrat ya, bilang katanya semua partai ini punya hak yang sama. Yang pasti orang-orang dalamnya Gerindra pun nggak akan tinggal diam. Baku hantamlah itu mereka antara Gerindra dan Golkar itu. Akan diwarnai baku hantam, percayalah. Baku hantam itu Gerindra sama Golkar. Gerindra juga nggak bakal mau. Nggak tinggal diam, pasti ya main ini juga akan hantam Golkar aja. Belum aja kalau sekarang masih
masih menye-menye gitu loh, masih gengsi gitu loh, karena kan Gerindra ini kan peringkat 3 ya dari hasil real count versi abal-abal KPU ya kan. Nomor 2 Golkar kan nomor 2 ya kan, jadi masih ya beginilah, masih malu-malu gitu loh. Tapi diem-diem Gerindra itu paling nanti juga akan hantem Golkar. Enak aja loh, itu presiden ketua partai gua, lu minta jatah menteri 5 kebanyakan loh, emang lu siapa gitu. Jangan menang-menang lu karena lu banyak duit lantas lu bisa sana kayak gitu. Baku hantam lah itu nanti orang-orang Gerindra dan Golkar. Percayalah pasti kejadian. Makanya jangan sampai terjadi Prabowo Gibran jadi presiden wakil presiden, karena isinya ribut-ribut mulu, capek, pusing. Kasihan rakyat yang katanya dijanjikan makan siang gratis, taunya kena prank, baru terrealisasi 2029. Terus pajak bumi dan bangunan naik berapa ratus persen. Lalu kemudian PPN 12% naik dan sebagainya. Kasihan. Sementara yang di atas isinya berebutan jabatan, berebutan pengaruh. Ya itulah nanti gambaran Prabowo Gibran 5 tahun kalau beneran nanti dilantik Oktober yang akan datang. Benar. Akan saling sikut-sikutan, bukan sikut-sikutan lagi. Jotos-jotosan. Tunjuk-tunjukan kalau bahasa Surabayanya. Akan saling tunjuk-tunjukan, akan saling jotos-jotosan. Kalau orang Surabaya bilang apa? Tunjuk-tunjukan. Akan saling tunjuk-tunjukan, jotos-jotosan. Akan saling gibeng-menggibeng kalau kata orang Jawa Timur. Akan saling gibeng-menggibeng satu sama lain. Akan saling wantemi, akan saling hantem. Itu antara Prabowo dengan Jokowi dan partai-partai pengusungnya. Bukan gak mungkin Gibran nanti akan kalau nggak Gibran yang dibuang sama Prabowo-nya yang dibuang sama Jokowi. Ya, salah satunya mau merapat ke kami. Ya sorry, maaf, pintu sudah tertutup rapat. Mau merapat ke teman-teman yang tadinya Anies ya kan, akan malu sendiri nanti. Mau merapat ke teman-teman yang Ganjar, PDIP atau PKS gitu misalkan, malu sendiri nanti. Ujungnya pasti akan dibully. Ya lu salah sendiri. Ngapa lu mau aja dibego-begoin? Ngapa lu mau aja ditumbalin gitu loh. Ya itu. That's it. Itu aja. Akan dibully nanti salah satunya. Yang dukung Prabowo nanti kalau misalkan merapat ke Ganjar PDIP akan dibully nanti. Ataupun ke Anies pun nanti dibully nanti. Ke Anies dan PKS nanti juga dibully ya kan. Akibatnya apa? Linglung sendiri. Maju kena, mundur kena. Ke kanan nabrak, ke kiri nabrak. Ya. Ke depan nyungsep, ke belakang nyungsep. Itulah mereka sekarang. Percis banget gambaran yang ada di dalam Quran surah Al-Qari'ah gitu. Terombang-ambing, melayang-layang, bingung gitu ya. Ya kambing kaum bingung ibaratnya. Makanya mudah-mudahan dengan gugatan di MK ini Pilpres ini bisa diulang lah. Bukan 1-2 kali Pilpres itu pemilihan presiden itu di-annulled atau dibatalkan atau dianulir hasilnya. Bukan 1-2 kali. Di Indonesia, di dunia ini juga ada beberapa kejadian yang serupa. Di mana Mahkamah Agung atau Supreme Court itu membatalkan hasil pemilu dan diulang. Dan pemenangnya batal. Gitu. Coba sekarang sentimen masyarakat ke Prabowo Gibran negatif. Sentimen pasar, karena saya investor saham, sentimen pasar pun juga negatif. IHSG, IDX ya, BEI juga ditutup melemah. Rupiah makin jatuh terhadap dolar US.
Ini kan bukti bahwa sebenarnya pasar itu tidak friendly, tidak bagus kepada Prabowo Gibran itu. Ya pertama ya pasti mereka juga diam-diam menyampaikan sindiran. Ya selamat Prabowo, selamat ya Gibran gitu kan, udah kepilih, udah dalam bahasa mereka tuh menerima mandat rakyat gitu kan. Tambahin tapi menerima mandat rakyat dengan cara yang biadab gitu, dengan cara yang penuh dengan kebejatan dan kebangsatan. Ya, konstitusi diobrak-abrik. Ya. Konstitusi diobrak-abrik, undang-undang. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi pasal pencemaran nama baik ataupun penyebaran berita bohong. Nah, jadi kalau merasa dicemarin nama baiknya, datangi saya atau WA. Mending datengin saya deh. Mending datengin saya, rumah saya terbuka, ya silahkan mau ngomong apa depan saya feel free. Tapi nanti ketika saya beberkan data, you jangan kejang-kejang ya. Itu aja nasihat saya. Karena yang saya ucapkan di sini itu 100% by data, bukan by asumsi. Gitu. Minum dulu. Jadi kalau saya boleh bilang, ya boleh kita ucapkan. Kasih aja ucapan, selamat. Tapi tambahin, selamat karena udah mendapat jabatan yang diincar dengan cara yang biadab dan penuh dengan kebangsaan. Dengan satu proses yang membuat demokrasi di Indonesia ini hancur berantakan. Yang membuat reformasi di Indonesia ini mati dibunuh. Yang membuat masyarakat Indonesia ini terbelahnya luar biasa. Yang membuat Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi tidak ada marwahnya sama sekali. Yang membuat masyarakat Indonesia ini menjadi semakin tidak terdidik. Jadi makin maklum, oh kalau mau menang bagi bansos, curang nggak apa-apa gitu kan. Yang penting gue dapat bansos, gue dapat beras, gue dapat duit, ya kan, gue pilih dia dan selesai persoalan. Ini bukan pendidikan politik yang baik. Ini bukan pendidikan politik yang benar, saudara. Itu namanya masyarakat itu disogok, disuap gitu loh. Kalau nggak milih nanti intimidasi. Kejadian sama dengan Orba. Di zaman Orba, di zaman Soeharto, you nggak milih Golkar, you nggak milih Pak Harto, ya cuman dua kemungkinan. Ya, pulang tinggal nama atau kitanya yang ngilang. Kitanya dihilangkan. Itu aja. Antara pulang tinggal nama atau kitanya dipenjara. Pasti itu akan diintimidasi. Ini kan pola yang sama yang dilakukan. Pola yang sama dengan, apalagi dengan mengerahkan preman, mengerahkan intelijen, ya, mengerahkan aparat, polisi, TNI, ASN, semua dikerahkan. Menteri dikerahkan semua. Ya, nyulik mereka yang tadinya sudah ada di barisan Anies maupun sudah ada di barisan Ganjar, diculik paksa, pindah ke Prabowo, diiming-imingin apa segala macam. Ini kejadiannya. Jadi kalau seandainya tayangan ini sampai ke Pak Prabowo, dia nggak suka, ya dia mau culik saya, feel free, silakan, feel free. Dia mau bunuh saya, silakan. Mau kuburkan saya nanti di tanah tak bertuan tanpa batu nisan atau buang mayat saya ke laut, feel free. Yang penting saya sudah mengatakan kebenaran untuk negara ini. Gitu. Sebagai cucu dari veteran pejuang 45, saya tidak takut. Nggak ada takutnya saya sama sekali untuk negara ini. Jadi pemirsa, mungkin untuk mengakhiri tayangan mingguan ini, saya cuma mau bilang, ya, it's an apology for the week. Walaupun sebenarnya ini bukan sebuah apology ya. There's no apology for the week ya untuk minggu ini. Tapi jujur aja, saya mengatakan, ya, ini adalah pemilu yang paling jelek sedunia raya. Benar.
Ya, pemilu India ya 2019 itu jeleknya nggak ketolongan, dan 2024 akan lebih jelek lagi nanti pemilu India 2024 ya, apalagi yang nasionalnya, apalagi setelah peresmian kuil Ram Mandir ya di Ayodhya yang cukup mempolarisasi masyarakat India di sana ya. Ujung-ujungnya pasti akan lebih jelek lagi, sama jeleknya dengan Indonesia gitu loh. Dan bukan tidak mungkin nanti real count pemilu India nyontek Indonesia, hasilnya di atas 100%, 100,1, 100,2, bahkan 100,50% bisa jadi. Nah, makanya kalau saya boleh bilang ya, ini benar-benar pemilu yang paling jelek. Dan saya jujur ya, saya tidak menyesal ya menjadi bagian dari alumni pendukung Jokowi. Berawal dari Pilgub Jakarta 2012 putaran 2, Pilpres 2014 sampai saya bersitegang dengan orang tua saya, 2019 pun begitu. Tapi kemudian melihat manuver Jokowinya begini, ya saya menjadi berbalik arah dong. Dan alhamdulillah dengan sikap saya yang berbalik arah, bertobat dan menyesali perbuatan saya, mendukung orang yang salah, alhamdulillah satu persatu pulih lagi kehidupan saya, normal lagi, hubungan dengan orang tua membaik, hubungan dengan keluarga membaik, hubungan begini pun juga mulai normal sekarang pada intinya. Jadi ya pada intinya tugas kita sekarang adalah kita mengawal proses sidang PHPU di MK yang akan bergulir sampai 22 April 2024. Kalaupun ada hakim MK yang diancam akan ditembak, ya kita harus jaga, kita harus lindungi, kita harus pasang badan untuk para hakim-hakim MK, kecuali Anwar Usman, Guntur Hamzah ya, itu memang dua hakim yang bangsat banget itu. Guntur Hamzah setuju dengan Anwar Usman, Gibran dicalonkan. Untunglah sekarang Guntur Hamzah ini lagi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK yang sekarang diketuai oleh Pak Palguna ya, Pak Dewa Palguna, orang Bali itu ya. Orangnya juga bagus itu, menggantikan Jimli Asidiki. Itu syarat kepentingan itu, orang apa ibaratnya itu Jimli itu kampang nian kalau bahasa Palembangnya ya. Jimli Asidiki itu orang Palembang, dia tuh jabat ketua MK tuh memang karena pengen punya nama aja, pengen cari tenar aja. Itu makhluk kampang itu, profesor kampang itu Jimli Asidiki itu kemarin ya. Kalau sekarang udah bener lagi dia ngomong, kan dimuat tuh di teman-teman di IG kan. Sekarang udah bener lagi. Kalau kemarin kampang nian gitu tuh. Kalau sekarang udah bener lagi. Emang si Jimli itu orang rakus ya, gila jabatan ya, gila kekuasaan. Ngomongnya doang dia itu tidak terbiasa rebutan, tapi ujung-ujungnya rebutan juga kan, kayak kucing ya. Gitu. Mau dilapor? Gak bisa, pasalnya udah hilang. Pasal pencemaran nama baik tuh udah hilang. Jadi satu-satunya jalan udah datengin saya head to head, yuk debat offline, ngobrol offline aja. Gitu. Satu-satunya solusi sekarang kayak gitu ya. Bersyukur demokrasi di Indonesia mulai satu persatu mulai inilah masih terkonservasi lah. Dengan pasal pencemaran nama baik hilang, penyebaran berita bohong hilang. Cuma ada satu kemarin ditolak oleh MK, sayang banget itu di Undang-Undang ITE, sayang banget. Kalau itu hilang juga berarti masih terkonservasi demokrasi di Indonesia ini. Gitu. Tapi setidaknya dengan dua itu hilang ya, demokrasi di Indonesia ini masih ada peluang untuk terkonservasi. Apalagi dengan tidak dijadikannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden, MK minta pemilu diulang tanpa Prabowo Gibran, tanggung amat.
Prabowo suruh ganti cawapres, kasihan. Mending Prabowo juga dibuang aja sekalian. Lanjut putaran 2, nomor 1, nomor 3 aja tarung gitu loh. Dengan begitu, demokrasi akan terkonservasi. Biarkan kami dari Anies dan Ganjar bertarung secara sehat, bertarung secara demokratis. Biarkan masyarakat yang memutuskan apakah menginginkan perubahan atau paket komplit, perubahan sekaligus perbaikan untuk Indonesia menuju lebih unggul, lebih maju, lebih adil, makmur, dan sejahtera. Itu aja. Mari kita kawal sidang PHPU di MK ini sampai dengan 22 April 2024. Jadi mohon saya jangan diganggu oleh hal-hal yang mengalihkan saya dari itu. Sekian, kita jumpa lagi minggu depan.